Nah pemirsa, berbicara tentang seni ini, seni merupakan ekspresi kreatif manusia yang menciptakan karya yang mempesona serta bisa menginspirasi. Nah kalau tadi itu seni tari, kita juga punya cerita dari jenis karya seni lain, tepatnya adalah seni lukis. Nah pemirsa, uniknya lukisan beragam warna ini dibentuk dan diciptakan oleh teman-teman neurodivergent atau orang yang memiliki cara kerja otak yang berbeda dari orang pada umumnya. Nah seperti apa ya, kita simak dalam segmen Cerita Pagi, cerita dari studio desain seniman neurodivergent. Tak ada yang berbeda dari rumah sederhana di kota Bandung ini. Rumah berpagar putih berlokasi di Jalan Rambutan, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat, tetap ramai aktivitas melukis seperti biasa. Ada aneka macam lukisan dengan berbagai warna dan bentuk menghiasi hampir di setiap sudut ruangan bangunan studio Tap Space. Studio seni di Bandung ini menjadi rumah bagi seniman neurodivergent untuk berkarya dan mengeksplorasi potensi mereka. Neurodivergent adalah istilah untuk menyebut orang yang memiliki cara kerja otak yang berbeda dari orang pada umumnya yang dianggap lebih normal. Adalah studio neurodiverse di mana ada teman-teman neurodivergent dan juga desainer neurotipikal tuh bekerja bersama. Kami menangani berbagai jenis commission, terus dari klien, terus kemudian kita juga ikut pameran dan segala macam yang intinya adalah mensupport teman-teman seniman disabilitas untuk berkarya. Kisah di balik Tap Space berawal dari misi 3 pendirinya, yaitu untuk menciptakan ruang inklusif yang mendukung para seniman. Mereka adalah Imania Rizky, Nurul Latifah, dan Rizka Safitri. Ketiganya berhasil menciptakan wadah bagi penyandang disabilitas khususnya neurodivergent untuk menyalurkan bakat seni mereka. Pertama kita tuh dirikan Tap Space di Bandung tahun 2022. Waktu itu saya dan 2 rekan saya, sahabat saya namanya Nurul sama Rizka. Kita bertiga bikin Tap Space itu bertuju. Gak cuma kita bertiga tapi ada 4 seniman disabilitas yang terlibat dari awal. Ada Noval, Angkasa, Claudia, juga Adrian yang akhirnya kita bertuju tuh bikin bareng gitu. Awalnya memang ada ketertarikan dengan jenis gambar seperti ini. Kita nyebutnya native art atau art brut gitu. Dan akhirnya dari sini kita translate karya-karyanya jadi merchandise. Terus ada juga akhirnya ikut di kegiatan-kegiatan lainnya gitu sih. Bukan sekedar melukis, para seniman grafis ini berkreasi hingga menghasilkan rupiah. Tidak hanya berkreasi dalam bentuk visual art, seniman artis neurodivergent mendapatkan penghasilan dari penjualan merchandise, dari pameran karya, hingga dari kontrak kerjasama dengan sejumlah perusahaan. Kalau di sini tuh memang teman-teman itu berkarya rutin ya Mas ya. Tiap minggu tuh mereka pasti berkarya. Nah berkaryanya itu bisa berkarya dengan apa yang mereka sukai atau berkarya ngerjain commission. Jadi kayak ilustrator pada umumnya gitu. Kami tuh bekerja sama dengan misalnya pameran, berarti ngerjain karya untuk pameran, atau misalnya kami ngerjain karya commission dari klien gitu. Di sini ada 15 seniman neurodivergent yang didampingi oleh fasilitator art untuk membimbing desain visual yang bisa dihasilkan. Salah satu pendirinya, Imaniar, merupakan lulusan Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Saat ini ia mengakui Tap Space Studio hanya berfokus pada orang neurodivergent saja, karena hasil goresan orang neurodivergent memiliki ciri khas tersendiri dengan sentuhan unik dan penuh makna. Sampai saat ini kami masih fokus ke teman-teman neurodivergent karena spektrumnya juga luas ya Mas ya, mulai dari autism, ADHD, terus ada juga teman-teman cerebral palsy, ada juga yang epilepsi dan lain sebagainya. Kami itu memilih teman-teman ini tuh karena memang gaya mereka punya garis yang khas, punya gaya gambar yang khas gitu, tapi tidak menutup ke depannya kalau misalnya ada kesempatan ya mungkin saja kami bisa menjangkau teman-teman disabilitas lainnya. Ada lagi Noval Rizky Muhammad yang merupakan salah satu seniman neurodivergent di Tap Space Studio. Ia bercerita senang dan bersemangat berkarya di Tap Space Studio. 2 kali dalam sepekan dengan didampingi orang tuanya, Noval rela datang dari Jakarta untuk bisa menghasilkan karya. Susah nggak? Bikinnya susah nggak? Enggak. Ada rumput, ada pohon. Pohon, ini apa? Ini pagar. Pagar. Terus atasnya ini apa nih?
Jendela kayu. Jendela kayu. Cilanda. Senang. Terus senang. Senang. Jajan gambar apa? Kin. Bikin gambar apa? Ini nggak gambar apa nih? Yang senangnya gambar apa? Gambar kue lebaran. Kue lebaran. Awal tahun 2021 gitu, Noval tuh baru les aja dengan Kak Iman itu ya. Lalu baru berdua Noval dengan Anggasa, tapi setelah itu berapa bulan kemudian bergabung 2 orang lagi, baru Tape Space dibentuk. Jadi justru bukan kalau bisa bilang penduduk asli. Rutin beraktivitas menghasilkan perkembangan dalam diri Naufal. Dia jadi lebih fokus ya. Kan anak-anak ini kan fokusnya kan gampang buyar gitu. Nah ini dia dengan melukis ini dia lebih fokus, dia harus tahu detail, dan sekarang akhirnya Noval juga aku gambar detail sekali, detail gitu ya. Iya. Ya ini waktu ini sebelum dia les mesti gambar gini-gini aja lah gitu. Masih sebelum les seperti kayak gini. Kemudian baru gambar jenis-jenis daun gitu, jenis-jenis jendela gitu. Sementara bagi Thea Rose yang anaknya juga menjadi salah satu seniman neurodivergent, yang mengungkapkan anaknya kini menjadi lebih fokus dalam mengerjakan sesuatu meskipun harus didampingi oleh art facilitator. Saya lihat tuh dia tuh mengekspresikan feelingnya dia tuh digambar. Tapi kan nggak semua tempat menggambar itu bisa menerima anak-anak yang dengan berkebutuhan khusus ini. Nah saya tuh ketemu sama dulu namanya Miss Ica. Miss Ica tuh yang yang mengenalkan kami ke Tape Space ini. Dan di sini Kelly tuh terarah jadinya untuk meluapkan emosinya dia tuh lewat lukisan begitu. Nah di Tape Space ini kakak-kakaknya ini mungkin sudah terbiasa ya dengan anak-anak seperti Kel. Jadi kesulitan tuh sebenarnya nggak ada yang spesifik ya, tapi ya kita jalanin aja lah ini ya gitu. Terbantu sih, lebih terbantu untuk kami. Baik Retno maupun Thea berharap agar di luar sana tersedia tempat yang bisa menerima orang berkebutuhan khusus untuk bisa berkarya layaknya orang non-disabilitas. Saya berharap ada semacam supported studio seperti Tape Space yang banyak ya, karena lebih banyak lagi itu, karena juga banyak sekali anak-anak ini yang perlu di handle gitu, dan orang tua rasanya kayaknya nggak bisa, apalagi kalau beda background ya, seperti saya sendiri itu nggak mungkin rasanya saya menghandle Noval sendiri untuk perkembangannya gitu. Jadi perlu orang lain, perlu supported studio seperti Tape Space ini. Banyak tempat di luar sana yang bisa accepted atau menerima anak-anak seperti Kel dan teman-temannya. Jadi bakat mereka bisa lebih berkembang lagi begitu. Psikolog klinis menyatakan seni memiliki dampak bagi orang-orang dengan neurodivergent. Dengan perbedaan yang dimiliki, neurodivergent bisa menghasilkan kreativitas yang unik dan karya seni yang berbeda. Mereka itu lebih ke memproses seni itu, menggambar itu sebagai luapan ekspresi dari kemarahannya kah, atau cara mereka untuk agar lebih tenang, agar lebih fokus dengan menggambar. Mungkin seperti itu. Jadi yang kita pahami dari neurodivergent ini adalah benar-benar berbeda gitu loh. Berbeda dengan konstruksi normal yang dibangun oleh manusia yang selama ini kita pahami, tapi mereka itu lebih ke misal tujuannya untuk ketenangan, untuk mengekspresikan diri mereka. Mungkin seperti itu. Melalui kisah ketiga seniman ini, pendiri studio Tape Space bisa membuat kita melihat bagaimana seniman neurodivergent mampu melahirkan perspektif baru dalam seni. Mereka juga mampu menciptakan kesegaran dalam dunia seni grafis. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.